Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qa'il tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wassallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wattaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, mari di saat yang menenangkan ini kita merasakan bersama betapa besar anugerah Allah diberikan kepada kita. Dua hal yang sangat penting yang senantiasa diingatkan oleh Rasulullah yang kadang kita tidak menyadari. Pertama, kesehatan ini yang dilengkapi dengan hidayah Allah. Betapa banyak saudara kita yang diberikan kesehatan namun tidak memiliki kesempatan dan tidak diberikan hidayah untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Maka rasa syukur ini kita tingkatkan menjadi rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini sebagai tahun baru 2023, di bulan ini awal bulan kita sudah masuk di bulan Rajab dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Maka kebersyukuran ini menjadi satu yang niscaya bagi kita. Kenapa kita tidak mencoba mengikhtiarkan betapa kaum terdahulu tidak diberikan keistimewaan sebagaimana kemudian yang diberikan kepada kita, kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia di antara makhluk-makhluk yang lain, Allah sudah meneguhkan walaqad karramna bani Adam. Kita ini sudah dimuliakan oleh Allah. Ada dua fungsi yang esensi, khalifatul ard wa imaratul ard. Sebagai pemimpin di muka bumi ini dengan segala pola tingkah yang memang menjadi satu hal yang inherent di dalam diri manusia. Wa qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Betapa sejak dahulu malaikat pun kemudian mempertanyakan apakah kemudian manusia yang kemudian akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Jawabannya iya. Wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Keperbedaan yang sangat esensial adalah betapa Allah mengajarkan kepada kita manusia asma, dan itu yang membedakan dengan malaikat sekalipun. Maka mari sidang Jumat kemuliaan ini senantiasa kita jaga, dan sebagai umat Islam betapa kemudian kita diajarkan kita memiliki Tuhan la ilaha illallah dzul arsyil azim, Allah yang kemudian maha besar, Allah yang memiliki segala kekuasaan. Kalau kemudian Allah yang agung, kenapa kemudian kita sebagai hambanya yang dhaif tidak senantiasa menghadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Pertanyaan awal di awal tahun ini adalah apakah betul kita sebagai hamba Allah senantiasa menghadirkan Allah di dalam setiap perilaku kita sehari-hari? Atau jangan-jangan kemudian kita menambatkan Allah karena setiap hari kemudian kita berjibaku dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan Allah selalu menyinggung kita alladzina yu'minuna bil ghaib
orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, diantaranya adalah mereka yang percaya dengan sesuatu yang gaib. Allah adalah zat yang gaib, malaikat adalah zat-zat yang gaib, dan kita sendiri, di dalam diri kita sendiri juga ada sesuatu yang ada tapi kita tidak pernah melihat. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jika engkau bertanya tentang ruh, maka itu urusan Allah, tetapi nyatanya kita hidup, ada di dalam diri kita ruh yang menyertai dalam setiap laku kita. Maka ini menjadi refleksi betapa kemudian Allah yang agung. Kalau kemudian kita mengeluh, kenapa sih kita tidak merasa tenang, kenapa kemudian kita masih merasa kekurangan, padahal Allah ya Ghaniyul ya Ali. Sebagai umat Islam, kita dihadirkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Azhaduz Zahidin. Tapi pertanyaannya, benarkah kemudian Rasulullah dengan segala kesempurnaan akhlaknya mampu kita meneladani, dan setiap keindahan perilaku Rasul menjadi perilaku yang kita tiru di dalam perilaku kita mendidik anak kita, menghormati orang tua kita. Dan bisa jadi bagaimana kemudian Rasulullah menjaga dirinya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kesempurnaan ini menjadi satu peneguhan bagi kita. Kalau umat Islam ingin menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maka uswah Rasulullah menjadi sebuah keniscayaan untuk kita menjadi umat yang unggul dan menjadi sebaik-baiknya ummah yang pernah diturunkan Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, betapa kemudian kita tidak ada alasan untuk tidak berbangga sebagai seorang muslim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Taurah, Injil, Zabur dan kitab-kitab yang lain, suhuf, pernah diturunkan kepada para nabi yang terdahulu. Tapi kita punya Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan, yang menjadi panduan bagi kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Quran di dalam setiap harinya, dalam setiap peralihan denyut jantung kita menjadi panduan dalam laku kita? Satu ayat saja misalnya, ketika kita mengalami kegundahan yang mendalam, bagaimana merasakan generasi-generasi kekinian di berita-berita adanya pengajuan dispensasi pernikahan usia dini dan seterusnya, dan mereka masih dalam usia-usia yang sesungguhnya mereka masih pantas untuk bermain, dan itu adalah anak-anak generasi kita. Ada puluhan ribu yang mengajukan demikian. Dampak dari digital yang luar biasa kekinian, maka Allah meneguhkan juga di dalam Al-Quran, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Mestinya kemudian kita takut, khawatir, sehingga kita mempersiapkan diri terhadap edukasi, termasuk berarti menjadikan diri kita sebagai role model bagi anak-anak kita. Kita mungkin akan menangis di tengah malam, betapa kemudian anak-anak lebih mengiyakan mereka bermain dengan gadget mereka daripada panggilan seorang ayah yang membesarkan dia, daripada panggilan seorang ibu yang kemudian mengandung dan membesarkan dia. Maka sidang Jumat yang berbahagia, kita memiliki Al-Quran yang senantiasa mesti kita baca di dalam setiap hari, setidaknya 1 baris, 2 baris, dan senyatanya huwa syifa'un linnas, menjadi obat ketenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, bila mana kita masih merasakan ketidakharmonian di dalam diri kita yang kurang damai terhadap sesama, kita kurang merasa bahagia di dalam keluarga kita, mungkin kita masih belum damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaan awal adalah, sudahkah kita damaikan kalbu kita? Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat kulluh wa idza fasadat fasadat kulluh. Sudahkah kemudian kita sujudkan di tengah malam? Rasulullah meneguhkan, wanas niyam,
Di saat orang terlelap dalam tidurnya, kita bersujud bercengkrama dengan Ia yang Maha Agung, meminta segala permintaan yang baik di dunia ini. Jangan-jangan kemudian kita membiarkan anak-anak tertidur karena kita sendiri juga terlelap dalam tidur itu. Kita gelisah dengan materi, kita merasa kekurangan, karena sesungguhnya bukan kekurangan itu sendiri, karena rasa kita yang terlalu hampa. Anak-anak dipanggil begitu susah. Kenapa? Karena ghidaul qalbi, hati mereka menjadi gersang karena tidak pernah tertempelkan Quran di dadanya. Maka betapa kemudian kita bersyukur manakala kemudian kita masih berkesempatan hidup ini, kita masih memiliki kesempatan untuk menjadikan waktu kita lebih manfaat. Mau tidak mau kita harus meluangkan secapek apapun ba'da maghrib mendidik anak-anak kita, mendekatkan dengan Quran mereka. Ba'da subuh menjadi waktu yang emas untuk kemudian mendampingi diri kita dan anak-anak kemudian bersanding dengan kebaikan, dengan Al-Quran, dan juga kemudian menghidupkan di dalam rumah tangga kita. Kalau hal-hal yang sederhana itu kita hidupkan, mudah-mudahan Allah juga kemudian menghidupkan kehidupan kita sendiri. Wasta'inu bis sabri was shalah, tentu butuh kesabaran, butuh sujud kita kepada Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian refleksi bagi kita bersama untuk lalu berbenah lebih baik lagi, dan semoga Al-Quran menjadi panduan dalam hidup kita, keluarga kita menjadi keluarga yang menenangkan sebagaimana Rasulullah menjadi keteladanan kita. Baiti jannati, di era di akhir zaman yang seperti ini, bukanlah yang ditakutkan oleh Rasulullah kuantitatif kita sebagai umat Islam, tetapi betapa Rasulullah sangat khawatir kalau di penghujung zaman umat begitu banyak tetapi semakin terbawa dalam arus materialisme, semakin menduniawikan dunia ini, padahal sesungguhnya inna dunya lahwun wa la'ibun. Semoga ini di dalam waktu yang singkat menjadi refleksi bersama dan memberikan dampak kemanfaatan bagi kita semuanya, dan Allah berkenan selalu membimbing hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.